Sebab itu aku ngalami takut ini. Iya Tuhan, satu jiwa itu harganya sama isi dunia ya. Iya Tuhan bilang. Kalau satu orang bertobat, surga bersorak-sorai. Iya. Tapi wong aku iki cuma tahunya dari Alkitab. Terus piye Tuhan? Saya cuma tanya gitu. Tuhan tahu-tahu bilang, ayo pergi surga lihat. Loh. Lalu, ternyata kok luar biasa ya. Lah, setelah saya baru pulang dari Irian, ketemu seorang hamba Tuhan, perempuan lagi. Hamba Tuhan perempuan begini, temu saya, Pak Yusa, oh ini yang namanya Pak Yusa. Saya belum ketemu kamu Pak, tapi aku sudah kenal kamu. Lucu toh. Belum pernah ketemu saya, tapi sudah kenal saya. Urutannya bagaimana itu? Belum pernah ketemu aku, tapi sudah kenal aku. Urutannya bagaimana? Ternyata urutannya aneh. Melalui Tuhan Yesus, dia dibawa ke surga, dia naik ke tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Mau menaik ke tingkat 6, Tuhan bilang stop. Tidak boleh. Karena kamu belum mencapai itu. Nah, lalu dia di situ di samping Tuhan Yesus di tingkat 5 itu, dia lihat Iin anak saya naik 4, 5, 6, 7 terus sampai mau 12 plus masuk ke ruangan Maha Kudus. Itu ditutup awan plus masuk ruangan Maha Kudus. Nah, Ibu Iin naik terus masuk ke terus habis itu ada pengumuman. Ternyata pengumumannya gini, kayak itu seluruh surga loh, bukan cuma Holy Stadium atau kota, seluruh isi surga. Ada pengumuman mendengung, jadi aku tidak bisa bayangin speakernya kayak apa itu ya. Wong seluruh surga berkumandang, siap hamba Tuhan mau berangkatan mau pulang. Kaget dia, hamba Tuhan siapa? Mau pulang kok seluruh isi surga dikasih pengumuman. Nah, jadi kan ternyata saya dulu pada waktu itu cuma dikasih tahu kalau hamba Tuhan pulang itu memang semua siap dari tingkat 1 sampai tingkat tinggi itu semua siap menyambut. Sampai rasul-rasul sekalipun nyambut. Wah, itu rendah hatinya nanti di sana itu luar biasa. Karena harga satu jiwa itu begitu mulia. Dan akhirnya saya juga tahu ada hamba Tuhan pulang. Itu bukan cuma bukan cuma isi surga rakyat biasa yang di tingkat 1. Rasul Petrus nemuin sendiri. Wah, sama Petrus itu dirangkul, disikap, diciumi sampai kayak gini. Senengnya itu bisa luar biasa. Sampai akhirnya tanya, kenapa kalau hamba Tuhan pulang kok di Petrus senengnya kayak gitu? Meskipun sama-sama hamba Tuhan, ya enggak boleh gitu tuh ya. Kan pilih kasih. Tapi kalau jemaat yang pulang biasa, enggak dirangkul-rangkul, enggak diciumi itu. Doanya, salam masuk, berbahagialah kita dan Anda masuk surga. Tapi kalau hamba Tuhan disikap-sikap, diciumi. Sampai akhirnya saya tanya, Tuhan, kenapa Petrus kok bertindak itu? Kan kayak orang pilih kasih ya. Kalau sama-sama hamba Tuhan gitu. Tuhan bilang, karena kamu enggak tahu. Kenapa? Sebab
Kalau jemaat yang masuk surga itu lumrah. Tahu lumrah? Itu biasa. Tapi kalau hamba Tuhan bisa masuk surga, itu luar biasa. Loh, jadi hamba Tuhan tuh lebih sulit masuk surga? Iya. Ya bingung tak aku. Lah kok engkau panggil aku jadi hambamu? Lalu saya mulai mikir toh. Nah, mikir gitu itu berarti saya mengasihi diri sendiri enggak? Mikir begitu saja itu tandanya saya mengasihi diri sendiri. Waktu saya bilang, loh kok engkau milih aku? Loh aku ini masuk surga apa enggak? Bayangin, Tuhan bilang apa? Kamu tahu, yang menghendaki kamu jadi hambaku itu aku. Jadi bukan kamu. Kalau kamu, menurut watakmu, kamu itu bagianmu neraka. Tapi karena aku yang mau, kamu masuk. Oh, matur nuwun. Terima kasih. Oh, di situ saudara, saya itu jadi menyadari bahwa panggilanku itu anugerah. Bukan karena aku baik, bukan karena aku layak, bukan karena saya punya watak perangai baik, enggak. Justru saya punya watak yang paling jelek. Sebab dosa apa yang ada di dalam Alkitab, semuanya saya pernah lakukan. Dosa apa saja di dalam isi Alkitab, saya pernah lakukan. Sampai saya mengatakan, Tuhan, aku ini najis, kotor, hina, cemar, tidak layak. Tuhan bilang, betul. Jadi jangan kira kalau Tuhan itu membenarkan kamu itu lalu dia berkata betul. Betul, Tuhan bilang, memang kamu itu kotor sekali. Najis sekali. Hina sekali. Kenapa engkau pilih? Nah itu masalahnya, dia bilang. Lalu saya diceritani. Masalahnya apa? Sedang dia itu jalan-jalan, loh. Ini saya kalau cerita gini itu orang tidak bisa terima. Masa Tuhan kan maha tahu. Kok jalan-jalan ngapain? Wong, tidak usah jalan-jalannya tahu semua, betul tidak? Nah itu sama saja tanyaan orang gini. Tuhan kan maha tahu. Lah kenapa dia bikin Adam dan Hawa? Sebelumnya Adam dan Hawa jatuh, Tuhan sudah tahu belum? Ayo. Makanya ini pelajaran kalau saya yang ngajar itu pelajaran dasar yang aneh-aneh. Yang belum tentu bisa terima. Nah, makanya saya pesan kalau kamu belum bisa terima, peti esin dulu. Jangan ditolak. Nanti satu saat muncul dewek luar biasa. Nah, Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa. Dia sudah tahu belum kalau bakal Adam Hawa jatuh? Nah, ya dua jawabannya selalu dua toh. Yang satu bilang tahu, yang satu bilang belum. Dasarnya apa? Yang belum tahu. Dasarnya apa? Yang sudah tahu. Kalau kamu bilang sudah tahu, pasti dasarnya Tuhan maha tahu. Betul ya toh? Nah, kalau yang belum tahu, dasarnya apa? Nah, dasar itu Tuhan belum mau tahu. Kowe itu dapat kata-kata itu dari mana? Oh, ngamul dari Bapak nih. Tuhan belum mau tahu. Kalau dia mau tahu, tahu. Tapi belum mau. Contohnya gini, kamu ini punya rekaman CD.
VCD, macam-macam DVD. Punya semua rekaman punya. Kamu yang senang musik apa saja, rock, apa punya. Orang yang senang musik, seni punya macam. Tapi belum kepengen lihat. Jadi belum kelihatan kalau belum kepengen. Karena ada ayat berkata begini, Bapakku sampai hari ini bekerja. Ngerti tidak? Bekerja. Orang ini sudah tahu segala-galanya, ngapain kerja? Ngapain kerja? Tidak perlu. Wong dia maha tahu, maha kuasa menciptakan Isa, ngapain kerja? Nah, itulah yang kita tidak bisa mengerti. Nah, lalu ada ayat mengatakan, kalau kamu baca Alkitab, Tuhan Bapak sendiri bilang loh, aku nyesel bikin manusia. Aku nyesel bikin manusia. Kira-kira kalau orang nyesel itu, dia sudah tahu enggak yang bakal terjadi? Belum. Kalau sudah tahu ya enggak bakal nyesel. Itu sama dengan gini. Aku bertobat. Dia bertobat itu sudah ngelakuin apa belum? Udah. Tapi nyesel belum tentu. Ngerti tak? Tuhan bilang apa? Aku nyesel bikin manusia. Aneh enggak? Tapi di samping itu ada ayat yang lain. Allah tidak pernah menyesal. Bingung enggak kowe? Aku ya bingung sama. Cuma untungnya saya itu bergaul karib sama Roh Kudus sehingga segala-gala tanya. Saya ngomong, Tuhan, ayat ini ngomong nyesel. Ayat ini bilang aku tidak pernah nyesel. Ini bagaimana? Aku tak ngerti. Malah diterangin. Itu ayat yang bilang aku tidak pernah nyesel, benar. Tapi yang dikatakan Allah tidak pernah menyesal, itu terjemahannya salah. Karena kowe orang Indonesia, kamu orang Indonesia, jadi kamu taunya Indonesia. Nah, aku ini tidak bisa Inggris. Orang tidak percaya. Dokter kok tidak bisa Inggris itu ya mana ada. Wong bukunya Inggris. Nggak ada. Siapa? Aku. Aku itu tidak bisa Inggris. Orang tidak percaya. Tuhan tuh ya aneh. Aku bilang, Tuhan, aku ini tidak bisa bahasa, tidak bisa, tidak pandai. Tapi kok engkau suruh sekolah dokter itu, bagaimana mungkin? Tuhan bilang, yang perlu kan gue percaya, jalani apa yang aku mau, selesai. Nah nanti kalau tidak ngerti, piye? Ngerti, piye? Coba. Kalau aku bilang, aku udah ngerti, engkau bakal ngerti. Kowe tidak bisa, tidak apa-apa. Nanti aku yang melakukan di dalam kamu, bisa. Ayo coba. Repot toh? Makanya aku di sekolah, aku tidak punya buku. Aku ini sekolah dokter gigi, tapi tidak punya buku satu, udah. Tidak punya. Kenapa? Lah buat apa punya buku wong baca Heraisa? Jadi di sekolah teman-teman tuh bilang gini, kau tidak beli itu lah, ada buku murah, diobral, enggak, ngapain? Oh, kamu punya duit, punya, beli, tidak bisa baca. Ya orang mungkin toh, ke sekolah dokter kok tidak bisa baca Inggris, tidak bisa. Lah kok bisa lulus? Lah itu. Sing ajaib, aku bilang gitu. Oh jadi kamu tuh lulusnya dokter hanya Tuhan? Iya. Lah bagaimana ndak Tuhan? Wong ndak bisa Inggris. Kalau mau ujian cuma tinggal tanya, Tuhan aku ora isa.
Isane bahasa Indonesia jadi hasil kuliah, hasil ini isane itu Tuhan. Tuhan bilang enggak apa-apa. Yang penting kowe itu rajin kuliah. Wes dikasih tahu gitu, males lagi kuliah. Jadi buat saya itu ada yang baik apa? Enggak ada. Wah, aku sampai hidup dengan Tuhan tuh ngalami itu seperti kenyataan hidup langkah demi langkah itu. Pernah ngalami aku nih sudah tingkat 4 loh. Tingkat 4. Di kedokteran gigi itu sudah tingkat 4. Nah, zaman saya sekolah kedokteran gigi, sekolah dokter hewan, sekolah dokter umum itu pelajarannya 1 sampai tingkat 3 sama. Sehingga saya praktek manusia itu, bedah manusia itu seluruh tubuh. Zaman sekarang enggak, dokter gigi cuma boleh segini. Saya dulu bedain semua. Makanya saya juga punya pengalaman yang aneh. Dokter gigi waktu tugas di Irian suruh bedah usus buntu di perut. Padahal ada dokter umum lagi 2. Dokter umum. Dia bilang, lu, kamu kan dokter umum. Ini gadis umur 17 ini tidak mau bedah, mati. Karena tidak ada pesawat pergi ke Jayapura, tidak ada ke Jakarta. Cepat kamu bedah. Aku tidak berani. Kenapa? Tremor. Jadi tremor, tahu tremor? Enggak. Apa? Geter. Jadi kayak orang tuh loh, kalau menghadapi kesulitan kan gitu. Nah ini dua dokter umum loh. Ini kalau suruh operasi ini tangannya tremor, tangannya itu bergetar. Jadi megangi pinset tuh tidak bisa diem, mau gangi gunting tidak bisa diem. Nanti badah semua ini. Sebaliknya saya dokter gigi, dia bilang gini loh Cep, dia bilang 2 dokter ini. Aku jadi asistenmu tapi kamu yang bedah. Loh aku gak ngerti apa-apa. Nanti kamu lihat gambare wae, ini bedah sini, bedah. Kowe sing nglakukno, tapi aku sing liatin, ngajari, tapi kamu yang ngelakuin. Tidak mati. Ya wis tahu. Tak bedah wae, aku orangnya ndak urusan. Aku tanya Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan ini piye kasihan dari sini mati nanti tidak dibedah. Bedah aja. Loh aku ndak bisa. Kamu kan temanmu bilang mau ngajari, ya wis tok kowe lakuin, bedahin wae. Bener. Tak bedah dol. Lah aku kan dia kan ndak cerita. Hati-hati kalau tinggal lapis terakhir nanti ususnya loncat. Sebab tekanan di dalam perut ini gede. Makanya kalau orang ditusuk perutnya, ususnya keluar. Lah aku kan gak ngerti. Dia tidak bilang lagi. Cuma dia bilang, nah ini terakhir saya bedah serot. Dum. Loh aku bilang, lah ini piye? Loh, lah kamu tidak pegangi. Tidak ngasih tahu. Ini piye ini mencontot. Terus lah nyari ususnya yang sebelah mana kan susah. Aku menilai ini piye. Lah ya aku ya tidak ngerti. Suye payah. Akhirnya tak keluarin semua. Ususnya orang ini panjang loh. 6-7 meter. Lah meja operasi sampai penuh. Terus 2 ini bilang gini, lu itu kok ususnya mbok keluarin semua nanti. Lah nyari ini piye? Aku wong ora ngerti tempatnya arahe. Lah kamu tak tanyain, bilang ya enggak tahu. Lah ya wis toh. Lah jalan satu-satunya diodol-odol. Keluar semua. Oh, baruan ketahuan di sini. Potong, jahit lagi. Bingung apa? Ngembalikannya. Bilang. Makanya kamu tahu operasi blender darah cuma harusnya dokter spesialis 10 menit,
Aku 2 jam belum selesai. Sampai yang dioperasi itu bangun, gak DC. Karena narkosanya anunya ini biosnya hilang. Aku agak mulai masukin, jahitin. Ada orang nyanyi 17 Agustus. Aku mau nih, wong kita kerja setengah mati kayak gini, ada orang nyanyi enak. Terus dokternya bilang gini, teman saya, yang nyanyi pasien. Aku tuh bilang, kenapa gue nyanyi? Lah daripada sakit. Ini gadis Irian. Tapi sampai sekarang ya hidup tuh. Ketemu lagi sama saya bilang, halo dokter. Loh, kue siapa? Aku sih boy delete. Sekarang anakku sudah banyak, Dok. Ini. Oh, terus ndak mangali umur, ndak keluar dewek. Bayangin, saudara. Punya pengalaman dengan Tuhan itu, mengenal Tuhan secara pribadi itu ngeri sedep. Ngeri ini pada waktu ngalami, tapi kamu percaya bahwa akhirnya mesti senang, menyenangkan dan luar biasa. Nah jadi nanti nyambung sing surga mau ya. Tapi aku ini maklum, jadi kadang-kadang ceplok ngono. Engko sambung dewek. Jadi pada waktu ada pengumuman tadi, Tuhan Yesus sama hamba Tuhan perempuan tadi, si ibu ini tanya, siapa Tuhan yang pulang? Tuhan bilang, nanti kamu tahu. Loh aneh toh. Nggak mau ngomong, nyebut nama aja, bilang nanti kamu tahu. Terus ada pengumuman lagi, sebut nama. Yusa, hambaku mau pulang. Wah, dia bilang, Yusa siapa ini? Kan Yusa, nama Yusa kan banyak. Terus, wah Yusa yang mana? Yusa Cipto. Wah. Tapi ternyata dia nantikan. Nah ini loh, kalau sama Tuhan tuh harus kamu tahu. Dia menantikan, tidak muncul. Tuhan ini dia bilang, mana Tuhan? Loh, nanti toh, kan semua itu ada waktunya. Bayang. Makanya itu kamu harus kenal Tuhan, harus dengan hati yang tertuju hanya kepada Dia. Fokusnya hanya Dia. Kalau nunggu ya tunggu, tapi tidak bakal bosan nunggu Tuhan. Sebab Tuhan itu luar biasa. Hadiratnya saja membuat kita itu betah untuk tinggal di dalam hadiratnya. Karena apa? Damai, sejahtera, sukacita luar biasa tidak ada di dunia. Nah, dia lihat, lalu ternyata dia bisa dibuka, nengok gitu, wih, di atas gunung, ada sinar. Ternyata itu orang, yaitu saya di sana di atas gunung. Lalu dari atas gunung tuh kayak sinar, tidak melalui trap, langsung masuk ke ruangan Maha Kudus. Oh, langsung komentari, wah ya enak yo. Terus ini hamba Tuhan juga tanya gitu. Oh itu Yusa Cipto. Nah, lucunya itu kayak kilat, dia bilang. Tapi aku kok bisa lihat kamu, Pak. Kamu lihat aku, wajahku. Makanya aku bilang, aku itu belum ketemu Bapak, tapi aku sudah kenal Bapak. Karena apa? Aku lihat just seperti sinar. Sambut seluruh surga, bersorak-sorai, masuk belas. Saya dengar gitu nangis. Nangisnya apa?
Tuhan, apakah aku layak menerima itu? Jadi bukan saya senang atau bangga, enggak. Apakah aku layak? Wong aku itu tidak baik kayak gini. Lalu ini hamba Tuhan juga tanya, kenapa Pak Tuhan dia tidak lewat melalui tangga ini? Tuhan berkata, dia sudah bayar harganya. Jadi apa yang kita itu renungkan atau kira-kira selalu kita tanya, harga apa yang kita harus bayar? Itu pun kita tidak tahu. Karena tuntutan Tuhan itu lain sama tuntutan setan, sama tuntutan kita. Apa yang kita mau belum tentu Tuhan mau. Apa yang setan mau belum tentu kita mau dan belum tentu Tuhan mau. Ternyata waktu saya mengalami kecelakaan, itu ternyata harga yang saya harus bayar. Saya sendiri tidak tahu. Ngerti saudara? Jadi untuk menjadi pengikut Tuhan, menggenapkan panggilan Tuhan, itu butuh proses. Proses permulaan, proses di tengah-tengah, proses akhir. Itu kamu, setiap orang harus membayar. Nah, itu semua hanya bisa tercapai kalau kamu rendah hati dan rela dan bersyukur dan percaya. Itu dasarnya. Lain tidak ada. Nah, nanti perkara kerelaan, percaya, lalu bersyukur, itu pun ada urutannya, ada harga yang harus kamu bayar. Jadi tidak gampang. Sehingga kerap kali kita takut. Makanya Ayub itu orang yang dipuji Tuhan. Lihat, Alkitab berkata, bukan orang yang dipuji manusia, tapi orang yang dipuji Tuhan. Ayub adalah orang yang dipuji Tuhan. Ya toh? Tapi dipujinya Tuhan itu karena apa? Nah, itu masalahnya. Karena Tuhan yang mau bikin gara-gara. Karena urutannya gini. Tuhan sidang, bersidang. Tahu-tahu iblis datang. Ya dah, iblis datang, lah lalu timbul tanyaan. Loh, iblis itu sampai sekarang masih bisa masuk surga, betul? Bukankah iblis sudah dibuang? Betul. Tapi kenapa dia masih boleh masuk surga? Karena dia masih dibutuhkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk jadi partner berlatih buat kamu. Seperti orang Israel, orang Filistin, orang itu tidak dimusnahkan sama Tuhan pada waktu di Kanaan. Tapi dipakai Tuhan untuk melatih anak-anak Tuhan perang. Oh, jadi kamu kalau menghadapi iblis itu jangan sok. Kamu kalau lihat iblis, dalam nama Tuhan Yesus, buat apa ke? Ayo, nanti kan macam-macam, bawa penggal, bawa bom. Ada lagi sampai aku ketawa. Oh, iblis kok dibom nuklir. Tak bom nuklir. Lah iblis yang bikin dibom nuklir ya sing mati kamu, bukan dia.
Dia bukan daging, dia roh. Nah, tapi lucunya setan itu daging, bukan daging roh, tapi dia bisa masuk ke dalam daging manusia dan memakai alat manusia menjadi alat dia. Persis sama dengan Tuhan memakai kita jadi hambanya, membuat mujizat, melakukan membangkitkan orang mati, tapi bukan kita, tapi Tuhan. Ngerti enggak? Karena iblis itu selalu niru. Bukan dia menciptakan, mengadakan, tapi dia niru. Nah, belakangan ini kita ngalami apa? Belakangan ini kan kalau acara kan ada perkembangan pakai dupa, ya, pakai dupa barang itu bau apa? Wangi dupa, kan pakai menyan apa? Lalu orang-orang Kristen bilang, lah kok niru-niru dukun setan, kok pakai menyan? Nah, karena apa? Orang itu belum pernah baca Alkitab. Kalau baca Alkitab, menyan itu adalah kesukaannya Tuhan. Tapi karena iblis tahu itu kesukaannya Tuhan, orang-orang di dunia ini didahului. Karena mereka belum kenal Tuhan, suruh pakai kalau mau datang kepadaku, pakai menyan, pakai kembang, pakai apa. Itu Tuhan suka. Nah, kenapa sekarang kita Kita mau hidup menurut Tuhan. Kalau Tuhan enggak. Kalau Tuhan suruh, lakuin aja. Peduli amat, yang penting nurut. Nah, karena apa? Karena kuncinya itu adalah apa yang Tuhan berfirman. Manusia hidup bukan karena roti, tapi karena firman. Nah, kalau saudara tahu riwayatnya jadinya Holy Stadium, nah ini Pak Sugi ini orang dari permulaan ikut. Bagaimana semua hanya karena firman, bukan karena kemampuan. Karena tidak punya duit. Dan lucunya, waktu kita doa Tuhan bilang, bikin bahtera. Kita suruh bikin bahtera, tapi belum punya tempat, belum punya duit, belum punya rencana apa-apa. Tidak ada rencana. Yang merencanakan Tuhan. Tuhan bilang, kamu bikin tim bahtera. Siapa-siapa Tuhan? Saya protes, saya sendiri protes. Kamu, anakmu Iin, anakmu Daniel, anakmu Samuel, adikmu Nani, terus Petrus Agung, terus Petrus Hadi. Lah kok semua kok anakku, adikku, ini kan nanti disangkai family system. Ya toh, bikin kerajaan. Tuhan bilang, ndak usah dengerin orang, nurut aku. Ya sudahlah. Nanti omongan orang bagaimana Tuhan? Ndak usah dengerin orang. Yang penting kamu dengar aku. Rela ndak kamu dihina karena aku? Rela, ya sudah. Rela ndak kamu diomongi karena aku? Rela, ya sudah. Tapi luar biasa. Lalu Agung Tuhan bilang, angkat dia sebagai anakmu. Hah? Angkat Agung? Angkat Agung ya pusing Tuhan aku ini. Wong dia tuh pendeta gede, pinter, akalnya banyak. Suruh ngangkat anak. Tidak apa-apa, nanti aku yang melakukan. Udah angkat. Aduh Tuhan. Saya ini makanya
banyak orang sakit hati sama saya. Kan bilang, "Pak, aku mau jadi anakmu." Aku ndak mau punya anak kayak kamu. Sebabnya aku ngalami sendiri, wong anake dheweke susah, apalagi ngurusi orang lain. Ya toh, wong diriku dheweke susah, apalagi ngurusi orang lain. Ngapain aku bilang itu? Tapi karena Tuhan, ya wes, nurut aja. Dan ternyata itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kamu ini sudah dipanggil, sudah mau, harus kamu bekali dirimu dengan nurut, kerelaan, ketaatan, kesetiaan. Nah, tapi untuk itu bagaimana caranya? Baca Alkitab. Nah, sekarang saya mau tanya. Siapa di antara kamu yang belum selesai baca Alkitab? Angkat tangan. Wow, banyak Ki, masih segini banyaknya. Separuh loh Ki. Belum pernah baca Alkitab. Pantesan Tuhan itu kemarin saya ngomong, Tuhan, ini anak-anak yang TSO ini tak ada pipi. Ini anak-anak ijo-ijo. Tahu ijo-ijo. Masih muda. Belum ngerti apa-apa. Aduh. Aku suruh ngajar orang-orang permulaan gini Tuhan. Tidak apa-apa. Sebabnya orang itu tidak akan bisa terima khotbah saya. Kenapa? Terlalu ngayal. Karena apa? Karena lihat surga, mati hidup lagi. Ya toh? Jadi tidak masuk akal semua. Lah memang Tuhan itu ya aneh-aneh. Tidak aneh ya tidak Tuhan. Makanya kamu sekolah di sini harus dibekali. Sebab ternyata sekolah ini sudah didirikan tuh sudah berapa tahun? 12 tahun. Tahun 99. Jadi sebelum Bahtera ya. Sudah 12 tahun dan ternyata yang lulusan semua nanti di luar juga aneh-aneh. Loh, aneh-aneh loh hasilnya. Ada yang kembali jadi pengusaha, ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi guru, ada yang jadi jemaat biasa. Tapi yang jadi hamba Tuhan pun aneh-aneh. Aneh-aneh. Makanya itu saya tidak pusing. Kenapa? Sudah pengalaman. Ya. Jadi kamu mau jadi apa? Tidak urusan itu urusannya Tuhan. Tugasku cuma ngajar. Wa isandri maya syukur, dari saya apa-apa. Wong semua sudah punya jatah masing-masing. Yang penting besok ketemu di surga Panda. Nah, itu dah. Yang penting kan itu. Ngapain kamu punya karunia, punya segala macam, tapi hanya tinggal di neraka. Rugi. Karena apa? Karena kamu tidak rela. Nah, contohnya kayak pendeta tadi toh. Tahu-tahu aku sampai kenapa sih Tuhan gini? Cemburu apa? Sama istrinya itu loh. Kok dicemburuin? Sudah tua. Istrinya bagus enggak aku bilang. Tapi kenapa ya Tuhan? Ya itu cinta buta. Terus piye Tuhan? Istrinya itu disuruh makan debu mimbar. Karena di dalam Alkitab kalau perempuan itu dicurigai dia berbuat
serong harus minum debu mezbah. Kalau dia memang serong, perutnya jadi gede, kakinya jadi kempes. Kalau tidak apa-apa. Istrinya disuruh minum itu. Tidak apa-apa, memang istrinya tidak serong. Oh begitu. Akhirnya pendetanya yang menderita. Jadi sakit-sakitan terus stroke, koma. Terus tahu gitu ya. Terus apa yang aku harus lakukan? Sana datangi, suruh bertobat. Nah sudah, aku bilang langsung ya, saya tuh orangnya yang tidak peduli. Pak, bertobat. Bertobat apa? Kamu cemburu sama istrimu, kamu buat gini. Nangis ya. Cepat bertobat, kalau enggak meneraka kue bagianmu. Meskipun kamu sudah berjasa gini, enggak dihitung di hadapan Tuhan. Bayangin saudara. Kalau enggak ngampuni, enggak dihitung. Jadi semua pekerjaannya itu nol. Kamu harus tahu. Apapun yang kamu kerjakan, kalau kamu tidak nurut Tuhan, tidak ada artinya. Nangis dia, nangis. Cepat ngomong sama istrimu. Minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama istrimu. Dan ampuni. Mau dia, istrinya tak panggil, mau tak. Mudah selesai. Terus dia bilang terima kasih Tuhan. 3 hari terbang ke surga. Makanya aku ini dijuluki apa? Pendeta pencabut nyawa. Rela. Nah, tapi sejak orang ngomong gitu ya saya bilang, saya bukan pencabut, tapi hamba Tuhan mengantar jiwa ke surga. Ya toh? Karena apa, di dunia ndak enak, ngapain? Makanya kalau saya ngomong, pulang aja lah. Tapi saya kalau mau minta pulang dimarahin Tuhan. Tuhan, aku mau pulang. Belum selesai tugas. Bosen. Tapi kan kamu ndak bosen ngerjain kerjaanku. Ndak. Cuma bosen di dunia. Sebab ndak ada yang narik sekarang. Padahal bekas mata keranjang. Kalau mata keranjang itu kan lihat wanita kan model. Wah. Tapi sekarang so hilang semua itu. Lihat kamu itu modelnya kok bodoh. Lucunya Daisan, kok dadanya magreng. Makanya itu kalau kamu nanti kenal Tuhan, nanti kamu bisa ngerasakan, oh ternyata itu roh, jiwa, dan tubuh, semua itu harus dikendalikan dari dalam roh. Karena semuanya itu dari yang kecil sampai yang gede, itu semuanya Tuhan yang mengendalikan. Sampai virus, kamu tahu virus, kata-kata virus. Nah, kenapa kok dokter sekarang kalau periksa penyakit terus gak ketemu, dia bilang virus. Ayo, pasti alasannya virus. Ya dah, virus di perut kayak di kepala kayak. Aku bilang, kenapa? Karena virus itu tidak bisa dilihat dan gak tahu. Jadi istilahnya bagus, virus. Jadi tidak tahu. Jadi dokter yang pintar apa goblok tau sebetulnya. Dokter itu tidak ada sing pintar, manusia tidak ada sing pintar ternyata. Karena apa? Tidak ngerti. Hanya sing rajin wae. Bisa mau belajar dari orang. Itu Tuhan. Luar biasa ya.
Wis lah, jam 10 kurang 5 menit, oke toh ya. Mosok ada diskon.